Shalom, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun saja Anda berada yang telah bergabung dalam siaran langsung ibadah Vesper Hope Channel Indonesia. Untuk memulai ibadah kita, mari kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita melalui doa dalam hati. Puji Tuhan, kita akan segera beristirahat dari kesibukan-kesibukan dunia, meluangkan waktu untuk Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang menyegarkan jiwa. Renungan Buka Sabat akan kita dengarkan dari Pendeta Jufit Airot. Kami persilahkan. Selamat malam dan Shalom, Pendeta Jufit. Shalom. Shalom, selamat malam. Baik Pendeta, kami persilakan untuk memberikan renungan Buka Sabatnya. Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Sabat bagi yang merayakannya. Selamat malam juga buat kita semua, juga untuk keluarga Hope Channel Indonesia yang bersukacita. Tentu saja kita semua memiliki kerinduan untuk bisa berhasil. Ada seorang utusan yang bernama Eliezer. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 24, ayatnya yang ke-21, firman Tuhan katakan, dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Eliezer dia mengamati apa Tuhan akan membuat perjalanannya akan berhasil atau tidak. Lewat tindakan dari seorang wanita yang cantik yang bernama Ribka. Saat ini saya akan membawakan renungan pada malam ini dengan judul Kunci Selalu Berhasil. Kita akan membaca lebih dalam, menggali tentang firman Tuhan dalam kitab Kejadian 39. Namun sebelum daripada itu, saya rindu untuk sekali lagi bisa berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun masing-masing kami untuk dapat membuat kami mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan saya pada malam ini, kunci untuk selalu berhasil. Mari kita amati pengalaman hidup seorang yang selalu berhasil yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 39. Di situ judul perikopnya ada seorang yang bernama Yusuf yang tinggal di rumah Potifar. Kalau kita pelajari, kita gali di ayat yang kedua, ayat 3 dan ayat 23. Mari kita baca dan renungkan untuk mendapat kunci agar kita bisa selalu berhasil. Mari kita mulai ayat 2, ayat 3 dan ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Kita baca lagi ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ternyata ketika kita pelajari dari kitab Kejadian 3 ini, 39, Kejadian pasal 39, ayat 2, ayat 3, dan ayat 23, kunci keberhasilan dalam berbagai pekerjaan adalah miliki penyertaan Tuhan. Menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara agar kita bisa memiliki penyertaan Tuhan? Agar kita bisa selalu berhasil. Pertama, kalau kita baca di ayatnya yang ke-6, kita harus latih dan miliki sikap yang manis.
Ayat ke-6 firman Tuhan katakan, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Dan yang kedua, menolak melakukan dosa. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Yusuf dia menolak untuk melakukan dosa. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kedua, Yusuf yang menolak melakukan dosa. Dan yang ketiga, Yusuf dia meninggalkan sesuatu yang dapat menjerat dia kepada dosa. Kita baca ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan katakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Tapi ayat 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar. Yusuf tinggalkan sesuatu yang dapat menjeratnya ke dalam dosa. Terakhir, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun cobaan yang dialami, pada akhirnya Tuhan akan membuat kita berhasil dimanapun kita berada. Yusuf dia berhasil di rumah Potifar. Bahkan saat jika dia di dalam penjara, bahkan lagi sampai dia di istana Mesir. Ketika disertai Tuhan, kita akan memiliki pekerjaan. Kita akan diberikan kuasa. Kita akan diberikan kekuasaan juga. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sakit hati itu akan disingkirkan. Kita lihat kehidupan Yusuf. Banyak hal yang dihadapi yang memicu bisa membuat dia sakit hati. Oleh karena ada hal-hal yang membuat pikirannya mungkin dia lihat tidak adil yang terjadi dalam kehidupannya. Ada pencobaan yang Tuhan izinkan, tapi dia tetap memilih untuk dapat menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat menyertai dia selalu dan dia memiliki kunci untuk selalu bisa memperoleh keberhasilan. Renungan pada malam ini bisa menjadi berkat kekuatan iman bagi kita semua dan menuntun kita untuk lebih hari, lebih setia kepada Tuhan dan semakin menyenangkan Tuhan, menjadi berkat juga buat orang-orang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat hari Sabat, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Melalui pengalaman hidup seorang Yusuf, biarlah ya Tuhan, kami dapat ya Tuhan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami dapat ya Tuhan memiliki sikap yang manis. Kami dapat ya Tuhan melakukan hal-hal yang menolak tentang dosa. Dan kami dapat meninggalkan hal-hal yang dapat menjerat kami dalam dosa. Dan terlebih Tuhan, kami akan tetap terus percaya walaupun kadangkala ada hal-hal yang membuat kami sakit hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi kami tetap berpaut dan percaya bahwa Tuhan akan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bantu kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menghidupkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Sabat dan puji Tuhan untuk renungan buka Sabat yang sudah kita dengarkan bersama.
Terpujilah Tuhan atas kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita dan firman-Nya yang menuntun hidup kita kepada hidup yang kekal. Untuk itu, marilah kita menaikkan rasa syukur dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 212, Sabda Hidup Kekal. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Diberinya percuma memimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kehadirannya yang penuh kasih membawa damai sejahtera ke dalam hati kita. Dan dengan sukacita serta syukur, marilah kita bersama-sama memasuki momen yang penuh damai dan keajaiban dengan menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 395, Damai Ajaib. Terdengar suara di dalam hatiku, suara melodi amat merdu, nyanyian indah yang aku telah
Kembali kami mengucapkan selamat malam dan selamat hari Sabat kepada pemirsa Hope Channel dimanapun saja Anda berada yang telah bergabung dalam ibadah Vesper Online bersama Hope Channel Indonesia. Ada sebuah buku menuliskan kebutuhan terbesar dunia ialah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang di dalam hati sanubarinya adalah setia dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang kata hatinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk kepada kutub. Manusia yang mau berdiri untuk kebenaran waktu langit runtuh sekalipun. Oleh sebab itu, sesungguhnya Tuhan menginginkan kita tidak jauh sedetik pun dari Allah, agar kita menjadi pengabdi setia Allah, baik di rumah ataupun di tempat kita bekerja, di gereja ataupun di mana saja. Untuk itu, pada malam ini akan ada sesi doa. Pemirsa dapat mengirimkan ucapan syukur dan permohonan melalui nomor call center Hope Channel Indonesia atau kolom komentar sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Dan tentunya pada malam ini kita juga akan mendengarkan kesaksian, lagu pujian, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan memuji Tuhan melalui lagu yang akan dipimpin oleh pemimpin lagu. Untuk lagu buka, mari kita menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 5, Kasih Surga yang Terindah. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru, sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. 6 hari lamanya kami sudah bekerja, melakukan aktivitas kami. Saat ini tiba kami akan beribadah melalui Vesper Online Hope Channel Indonesia. Berkatilah perangkat, berkatilah partisipan, pembawa firman Tuhan yang akan melayani pada malam hari ini. Berkatilah pemirsa Hope Channel dimanapun mereka berada, biarlah saluran Hope Channel ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada malam ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan menyertai umat-umatnya melalui kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Gilbert Lomboan. Kami persilakan.
Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa ada di akhir tahun ini dengan penuh sukacita. Di saat yang indah ini, saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan yang indah untuk membagikan kesaksian tentang penyertaan Tuhan, bahkan jawaban doa yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Perkenalkan, nama saya Gilbert Pemboan. Saya seorang mahasiswa Fakultas Filsafat di Universitas Kelabat. Dan 2 tahun sebelumnya, saya bekerja sebagai tenaga sukarelawan di sebuah organisasi. Ketika saya bekerja di sana, saya mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan lewat mengambil Fakultas Filsafat. Sehingga saya bergumul akan pergumulan saya untuk mengambil fakultas tersebut. Dan saya mempunyai kerinduan besar untuk berkuliah pada saat itu. Dan ketika saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka jalan. Dan saya rasa Tuhan menjawab doa saya karena Tuhan memberikan seseorang untuk membantu akan kuliah saya, akan biaya kuliah saya. Sehingga ketika 2 tahun sudah lewat selama saya bekerja di satu organisasi, saya pergi di Manado di Universitas Kelabat dan saya berkuliah di sana sebagai mahasiswa filsafat. Dan ketika saya berkuliah, ketika saya berada di fakultas tersebut, saya merasa bahwa saya masih mempunyai banyak pergumulan, saya mempunyai banyak kelemahan. Dan saya rasa saya mempunyai banyak sekali kekurangan talenta saya untuk melayani Tuhan. Dan saya merasa saya tidak bisa menjadi seorang pelayan di kemudian hari. Dan itu selalu membuat pikiran saya bahwa saya tidak bisa. Dan ketika saya menjalani kehidupan saya hari demi hari, saya terus merasakan bahwa saya harus pindah fakultas karena saya tidak bisa di fakultas ini. Saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya tidak mempunyai talenta yang lebih untuk melayani Tuhan. Dan ketika satu kali, di mana di akhir ujian semester, saya mendapatkan kelemahan tubuh. Saya sakit pada saat itu. Di malam hari, saya sakit, dan pada besok hari Senin, pada saat itu, saya harus mengikuti ujian final 4 mata kuliah. Dan saya harus belajar pada malam itu. Dan ketika saya mau belajar, saya mau ambil buku untuk belajar, saya merasa bahwa saya tidak bisa belajar karena kepala saya sangat sakit dan pikiran saya tidak tenang untuk belajar. Dan saya berusaha untuk tidur. Dan ketika saya berusaha untuk tidur, saya juga tidak bisa tidur karena saya sangat sakit. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa saya sedang berdoa. Saya pernah berdoa kepada Tuhan untuk tetap berada di Fakultas Filsafat. Dan saya pernah meminta jawaban doa dari Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa saya lewat Tuhan memberikan seorang untuk menanggung biaya kuliah saya. Dan saya merasa bahwa jawaban doa itu belum cukup untuk saya, sehingga saya berpikir untuk berdoa kembali kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, apakah benar-benar saya bisa untuk menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswa filsafat? Apakah benar-benar saya bisa untuk melayani Tuhan lewat fakultas ini? Dan ketika saya berdoa, pada malam itu saya bergumul dengan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan berikan jawaban doa yang kedua kali. Walaupun Tuhan sudah memberikan jawaban doa yang pertama, tapi saya merasa itu belum cukup. Sehingga saya berdoa lagi kepada Tuhan. Dan pada saat itu, jam 3 subuh saya bangun. Ketika saya bangun, saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, di hari ini, hari akhir dari ujian semester. Dan saya harus ujian 4 mata kuliah. Tapi saya belum belajar sama sekali. Ketika saya mau belajar, saya tidak bisa belajar karena saya sakit. Dan saya merasa bahwa saya tidak bisa mengikuti ujian final pada saat itu. Karena saya merasa saya tidak bisa
bangun, saya tidak bisa berdiri karena badan saya sangat sakit. Sehingga saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, jika Tuhan memampukan saya untuk beraktivitas pada hari ini, berarti Tuhan juga mengizinkan saya untuk tetap berada di fakultas ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk beraktivitas di hari ini dan mampukan saya untuk mengikuti ujian final yang ada pada saat itu. Dan pada saat itu, ketika saya lihat grup fakultas 2023, ternyata ada 2 subuh pada saat jam 4 pagi. Dan saya berusaha untuk mengikuti 2 subuh tersebut. Walaupun badan saya sangat sakit, walaupun cuaca pada saat itu hujan, tapi saya berusaha untuk mengikuti 2 subuh. Karena saya yakin bahwa jika Tuhan memampukan saya, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan mau menjawab doa saya, berarti Tuhan tetap mengizinkan saya untuk berada di fakultas tersebut. Dan pada saat itu saya bangun, saya pergi ke kampus, saya berjalan hampir 1 kilo. Hampir 1 kilo perjalanannya saya jalan kaki. Ketika saya sampai di Universitas Kelabat, saya berdoa 2 subuh bersama-sama dengan teman-teman saya. Tanpa saya sadar, ketika kelar 2 subuh, saya merasa bahwa badan saya sudah segar kembali. Saya rasa bahwa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan pada saat itu, saya berhasil mengikuti segala ujian final yang ada pada saat itu, 4 mata kuliah, dan saya bisa melakukan aktivitas saya pada hari itu. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, ternyata walaupun saya ragu akan jawaban Tuhan di jawaban yang pertama kali, ketika saya tetap berdoa, ternyata Tuhan masih memberikan jawaban yang sama yang kedua kali. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan dan saya yakin bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk tetap berada di fakultas itu. Walaupun awalnya penuh dengan kekhawatiran, walaupun awalnya penuh dengan rasa minder, tidak percaya diri, tapi ternyata Tuhan mau agar supaya saya belajar untuk sabar, saya belajar untuk menerima akan kenyataan dalam kehidupan saya, dan saya rasa bahwa Tuhan mau mengajarkan saya untuk tetap setia dan tetap bergantung kepada Tuhan. Dan pada saat ini, saya rindu membagikan 1 ayat yang menguatkan saya. Ayat ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Dia berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini katakan, jangan kita khawatir. Walaupun saya khawatir dalam jawaban doa yang pertama kali, dan ketika saya berdoa kembali kepada Tuhan, ternyata Tuhan masih memberikan jawaban doa yang sama. Dan ketika kita mempunyai masalah dan ketika kita bingung untuk melangkah ke depan, kita serahkan kepada Tuhan, kita hilangkan kekhawatiran itu, dan kita gantikan dengan berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita akan merasakan kebaikan Tuhan ketika Tuhan campur tangan di dalam setiap masalah kita. Dan kita kembalikan itu semua dengan ucapan syukur. Pelajaran bagi kita semua pada malam yang indah ini, ketika kita bingung untuk melangkah, ketika kita tidak mempunyai apa-apa untuk melangkah, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun arah langkah kita untuk ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kesaksian hidup dari Saudara Gilbert Lomboan. Biarlah kita juga selalu menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya dan selalu berserah kepada Tuhan. Baiklah sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan masuk dalam sesi doa. Kami kembali mengundang jemaat sekalian boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Yang akan mendoakan dan membagikan ayat pada malam hari ini adalah Pendeta Jufit Irot, selaku Gembala GMAHK Jemaat Cabang Sekolah Sahabat Mamasa. Shalom Pendeta, selamat malam. Shalom, selamat malam Ayu. Apa kabar Pendeta?
Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Baik, saya akan membacakan permohonan doa yang masuk melalui Hope Channel Indonesia. Nanti pendeta dapat memberikan ayat penguatan secara singkat. Pertama dari Bapak Berto Mulyadi. Mohon doa untuk Ibu Yuliana yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Ibu Regina, mohon doakan agar kami sekeluarga boleh tetap setia kepada Tuhan dan dimampukan untuk melewati setiap pergumulan yang ada, secara khusus untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berusaha menyelesaikan proses perkuliahan. Kiranya Tuhan membukakan jalan. Terima kasih. Ada Bapak Resi, mohon doakan saya agar bisa bekerja kembali. 5 bulan lalu saya diputus kontrak. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan membukakan kesempatan bagi saya untuk dapat memiliki pekerjaan kembali. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Koni. Mohon doakan kakak saya yang saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik kesehatannya. Ada benjolan di bagian bawah telinganya. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan melalui perawatan yang diberikan. Terima kasih. Dan satu lagi ada Saudara Gegen, mohon doakan agar kakek dan nenek sayang selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu bersukacita dan kesehatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Pendeta Jufit dipersilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Baik, selamat malam buat sahabat atau pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada. Kiranya ayat-ayat yang akan saya bagikan bisa menjadi berkat Tuhan yang dapat menyertai kita semua. Puji Tuhan, bagi yang sedang sakit, tidak lupa untuk dapat mengajak pendeta atau penatua majelis pimpinan gereja yang diurapi atau yang diasingkan untuk dapat datang mendoakan Anda. Sebelum saya akan berdoa sebentar, Anda juga harus terlebih dahulu bersama juga dengan saya mengaku dosa kepada Allah dan percaya kepadanya yang Maha Pengampun, agar doa kita bisa lahir dari iman dan itu memiliki kuasa dapat menyelamatkan kita, terlebih khusus yang sedang sakit seperti yang dinyatakan dalam kitab Yakobus 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15, ayat 14 dan ayat 15. Keluarga Hope Channel Indonesia, pilihlah untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, seperti yang dipilih oleh Yosua, dicatat dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Untuk dapat menyelesaikan pendidikan tentu saja membutuhkan kepandaian. Kepandaian membutuhkan hikmat. Dan hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengajak kita untuk selalu bersukacita senantiasa, yang berarti dimanapun kita berada dan siapapun kita, entah itu tua, muda, hendaklah kita selalu bersukacita. Juga dalam Kejadian 39 ayat 2, dan selanjutnya adalah seorang yang disertai Tuhan. Tuhan yang sama akan membuat saudara yang mengusahakan untuk memiliki pekerjaan agar bisa memiliki dan berhasil jika saudara mengusahakan segala sesuatu yang dapat dikerjakan untuk menyenangkan Tuhan, walau Tuhan itu tidak kelihatan. Kiranya ayat-ayat ini bisa menguatkan umat Tuhan yang sudah mengusulkan doa tadi. Baik, terima kasih Pendeta Jufit. Saya akan membacakan 5 kembali permohonan doa. Baik, ada pertama Ibu Nelly. Mohon doakan agar saya selalu dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga. Kiranya kami semua juga selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih. Ada Ibu Chun. Mohon didoakan agar saya dan suami beserta keluarga sehat selalu dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Monang.
Mohon doakan bagi saya dan keluarga agar kami selalu boleh setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan dan kesehatan bagi saya dan keluarga. Terima kasih. Kemudian ada Bapak Herianto. Mohon doakan agar keluarga kami boleh tetap selalu rukun dan harmonis, saling mengasihi dan menguatkan satu sama lain. Kiranya Tuhan mendengar dan mengabulkan. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada Ibu Heli. Tolong doakan adik saya, Josi Londa, dan istrinya ada dalam keadaan sakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Setia, Langoan. Kiranya tangan Tuhan saja yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta Jufit, kami persilakan kembali untuk membagikan ayat penguatannya. Oke. Ayat-ayat yang saya bisa bagikan di dalam Mazmur 37 ayat 39. Jika kita hidup benar, akan diselamatkan oleh Tuhan, dan Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Mari kita memiliki kesukaan untuk dekat Allah dan menaruh tempat perlindungan kita hanya pada Allah, supaya dapat kita juga menceritakan segala pekerjaannya yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dengan takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Baik itu istri, suami, anak-anak kita. Di dalam Amsal 14 ayat 26. Kita harus saling mengasihi seperti Allah juga mengasihi kita. Dalam Yohanes 13 ayat 34. Dan jangan tunggu orang lain lebih dahulu untuk mengasihi atau menghormati kita, tapi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dalam kitab Roma 12 ayat yang 10. Kiranya ayat-ayat ini juga bisa menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan Hope Channel Indonesia. Baik, terima kasih Pendeta Jufit atas ayat-ayat yang telah dibagikan. Baik, kita akan kembali membacakan permohonan doa selanjutnya ya Pendeta. Ada Ibu Neti. Tolong doakan agar saya dan keluarga sehat selalu dan dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Bapak Hance. Mohon doakan bagi kakak saya yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan melalui makanan, minuman, dan obat-obat serta perawatan yang diberikan. Terima kasih. Bapak Sucipto. Mohon doakan agar Tuhan memberikan hujan di daerah kami, supaya tanaman jagung yang saat ini kami sedang tanam tidak mati kekeringan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ada Saudara Nazanto. Tolong doakan papaku Andarias Kala Tandisau yang saat ini sedang sakit kepala dan pusing sudah seminggu belum sembuh. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada Ibu Maria. Mohon doakan agar kondisi kesehatan saya dapat lebih pulih dan lebih sehat. Tolong doakan juga keluarga saya yang dalam proses pembelajaran dan juga dalam pekerjaannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik Pendeta Jufit, kami persilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Oke, baik. Raja Salomo menyatakan dalam Amsal 15 ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Usahamu akan diberkati Tuhan dengan menjauhkan hal-hal yang menjadi berhala di dalam diri kita. Di dalam Ulangan 12 ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati Tuhan Allahmu. Janji Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 3 juga mengatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan roh ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kiranya ayat-ayat ini juga dapat menguatkan umat-umat Tuhan Hope Channel Indonesia.
Terima kasih pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang telah diberikan. Sebelum kita melanjutkan ke sesi doa selanjutnya, di kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari umat Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudari Meis David. Kami persilahkan. Shalom, selamat malam pemirsa. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Pada saat ini saya ingin membawakan kesaksian iman untuk saya bagikan bagi saudara sekalian bagaimana betapa besar mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Kesaksian ini merupakan kesaksian saya secara pribadi mengenai orang tua saya yang waktu itu dalam keadaan sakit. Saudara, beberapa bulan yang lalu orang tua saya mengalami sakit ya saudara, dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, saudara, dilakukanlah pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, saudara, hasil yang keluar adalah orang tua saya, di dalam paru-paru orang tua saya, ada tumor paru waktu itu. Ketika waktu itu saya dipanggil oleh dokter untuk diberikan, dokter menyampaikan kepada saya bahwa di paru-paru orang tua saya ada tumor paru. Waktu itu saudara, ketika saya mendengar perkataan daripada dokter, hati saya merasa sedih karena mendengar diagnosa yang diberikan oleh dokter bahwa di dalam tubuh orang tua saya ini mengalami sakit yang berat. Dan waktu itu saudara, saya berdoa kepada Tuhan untuk diberikan penguatan untuk melewati pergumulan yang saya hadapi secara pribadi pada waktu saya ini yang dalam keadaan sakit. Saya merasa bahwa harus ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya menghadapi pergumulan yang berat ini. Waktu itu saudara, dokter menyarankan kepada saya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada orang tua saya, dan disarankan untuk orang tua saya ini dibawa ke rumah sakit yang lain untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah itu saya mendengar apa yang dikatakan oleh dokter. Saya bawa orang tua saya ke rumah sakit yang lain untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk keadaan dari sakit dari orang tua saya. Setelah itu dilakukanlah pemeriksaan di rumah sakit tersebut, dan disitulah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan, yang tadinya dari rumah sakit yang satu dinyatakan bahwa orang tua saya di dalam paru-parunya ada penyakit yang serius, yaitu ada tumor paru. Tapi setelah di rumah sakit yang satunya lagi, mujizat Tuhan terjadi, di mana hasil yang keluar adalah tidak ada tumor paru dalam paru-paru daripada orang tua saya, hanya infeksi saja. Waktu itu saudara, saya menangis pada Tuhan. Saya bersyukur, tapi saya juga merasa bahwa Tuhan, terima kasih karena apa yang saya minta hanya diberikan kekuatan saja kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan saya mujizat yang luar biasa yang tidak saya pikirkan sebelumnya, di mana dinyatakan penyakit yang serius, tetapi hasil pemeriksaan selanjutnya hanya infeksi saja. Dari situ saudara, saya dalam hati kecil saya bersyukur dan saya berterima kasih banyak kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang saya alami dan juga orang tua saya alami, di mana sesuatu hal yang mustahil di mata manusia, tetapi Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan. Saudara, saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara untuk marilah kita selalu setia mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, meskipun saudara seperti yang saya alami.
pergumulan sesulit apapun, ketika kita meminta kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil itu terjadi. Saudara, asalkan kita mau mencari Tuhan dan sungguh-sungguh untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat, dan juga saudara akan melihat betapa besar mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Terima kasih saudara. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesaksian hidup dari Saudari Meis David, kiranya dapat menguatkan iman kita semua. Masih bersama Pendeta Jufit Irot, kita akan kembali dalam sesi doa. Shalom Pendeta. Shalom Ayu. Baik, saya akan membacakan kembali ya Pendeta untuk permohonan doa selanjutnya. Oke. Baik, di sini ada Ibu San. Mohon doakan Bapak Sugianto yang saat ini sedang dalam proses perawatan untuk memulihkan kesehatan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Bapak Arul, mohon doakan agar saya bersama calon pasangan hidup saya boleh selalu dalam penyertaan Tuhan dan kami dapat membentuk rumah tangga yang penuh berkat. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Vera, mohon doakan agar mama saya yang sedang sakit dapat dipulihkan kondisi kesehatannya dalam penyertaan Tuhan. Kiranya kami sekeluarga juga boleh selalu tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemudian ada Bapak Purba. Mohon doanya untuk keluarga besar Opung Desima Boru Hutasoid, semua anak dan cucunya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik dan dalam perlindungan Tuhan, setia sampai Maranatha. Tuhan berkati. Lalu yang terakhir ada keluarga Bapak Dringhouse Tambunan. Terima kasih atas support dan dukungan doa untuk keluarga kami. Mohon bantu dalam doa untuk keluarga kami yang masih berduka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan sejati untuk keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Pendeta Jufit dipersilakan untuk membagikan ayat penguatannya. Baik sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia, jika pemirsa Hope Channel Indonesia ingin diberkati Tuhan, hiduplah yang benar agar kita bisa diberkati. Sebagaimana Raja Salomo katakan dalam Amsal 3 ayat 33 bagian B, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi jika ingin diberkati keluarga kita, anggota keluarga kita, mari kita hidup benar. Jika usaha kita ingin sukses, perjuangan kita bisa kita gapai, usaha kita bisa berhasil, dengan kita terus berjuang, terus menaruh harap pada Allah, pekerjaan kita akan berhasil. Ya, terlebih dalam kita juga menuntun orang-orang yang sekitar kita untuk dapat mengenal kebenaran Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 katakan juga, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Dan kita percaya kepada Tuhan, kita usahakan untuk melakukan hal-hal yang baik, menuntun orang-orang kepada kebenaran, maka kita punya usaha akan berhasil. Dan juga ketika kita hidup setia sampai akhir kehidupan kita, ada upah yang Tuhan janjikan bagi kita semua pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Banyak pencobaan, banyak lika-liku dalam kehidupan kita di dunia ini yang sudah tercemar dengan dosa. Tapi jika kita berjuang untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan dan kuasa-Nya akan berlaku bagi Anda dan saya. Dan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita untuk tetap terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan
roh yang sama yang akan memenangkan kita untuk bisa menerima upah yang dijanjikan Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal, yang pemirsa Hope Channel damba-dambakan, dan kita semua. Kiranya ayat firman Tuhan yang sudah dibagikan pada saat ini bisa menjadi sukacita, kekuatan iman bagi kita semua, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Jufit atas ayat penguatannya, dan saya kembali akan membacakan permohonan doa dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Lalu di sini ada Ibu Evi Serhalawan. Tolong doakan, saya lagi sakit dan anak saya yang kurang enak badan. Doakan agar besok bisa mengikuti perjamuan kudus. Kemudian ada Ibu Evi Laloan. Shalom keluarga Allah, selamat Sabat. Tolong doakan kami, anak-anak dan cucu, kenal Tuhan Yesus dan pelaku firman sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Kemudian ada Anne. Selamat Sabat, mohon doa agar Tuhan kirim berkat dan kondisi ekonomi kami segera membaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian ada Bapak Dustin. Selamat malam dan selamat Sabat. Mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan kepada istri, anak-anak, serta cucu-cucu saya selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian ada Bapak Jimmy 1234. Shalom pendeta, mohon doakan saya dan istri supaya diberikan kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Baik, Pendeta Jufit, dipersilakan kembali untuk membagikan ayat penguatannya. Baik, mungkin terakhir ini saya akan bagikan ayat yang menjadi kesukaan saya juga secara pribadi, dan harapan saya ini juga akan memberikan penguatan bagi pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Di dalam kitab Keluaran pasal 23, ayatnya yang ke-25, ini ada banyak janji, ada banyak hal yang kita bisa miliki. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Jika pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, Anda dengan setia datang beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang diberikan bagi kita. Dia akan memberkati kita dengan makanan, minuman, dan terlebih bagi yang sementara menderita sakit, Tuhan akan menjauhkan Anda sekalian dari penyakit, akan menyembuhkan Anda. Ini janji Tuhan yang perlu kita percayai, kita imani, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan bertindak indah pada waktunya. Tinggal kita menunggu waktu Tuhan dengan setia, dengan sabar, dengan tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati pemirsa Hope Channel Indonesia. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Jufit untuk ayat-ayat yang telah dibagikan. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi doa berikutnya, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian hidup dari Saudara Aldi Joylao. Kami persilakan. Shalom, selamat malam, selamat Sabat untuk kita semua, terlebih khusus pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Perkenalkan, nama saya Aldi Joylao. Saat ini saya rindu membagikan akan pengalaman rohani, khususnya mengenai jawaban doa. Saat ini saya sedang menjadi tenaga sukarelawan di Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai guru dan seorang perawat. Puji Tuhan, Tuhan memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Tahun 2023 awal, ketika kami mau melanjutkan pelayanan kami di daerah Membramo, tahun 2022 saya sudah pernah melayani di sana, dan di tahun 2023 saya rindu untuk pergi ke tempat lain untuk menjadi seorang tenaga sukarelawan. Tapi
saya kasih tahu di pimpinan bahwa saya rindu untuk pergi ke tempat lain, tapi mereka tidak respon. Mereka rindu untuk saya kembali ke tempat pelayanan saya sebelumnya. Dan saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ke sana, Tuhan tolong pakai saya untuk menjadi berkat buat orang-orang di sana. Tepat pada tanggal 1 Maret 2023, akhirnya saya dan teman-teman pergi ke tempat pelayanan kami di daerah Membramo. Kami menjalani pelayanan di sana di bidang pendidikan dan kesehatan. Pada saat kami datang, kami bergumul dengan air. Karena kami hanya bergantung dengan air hujan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan ketika kami bergumul, kami doakan Tuhan, tolong bantu kami berikan air hujan. Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan ketika kami berdoa, Tuhan, karena sungai jauh, butuh 15 menit untuk pergi ke sungai, untuk cuci baju, ambil air. Kami berdoa, Tuhan, kami mau gali sumur, Tuhan tolong bantu supaya sumur yang kami gali bisa dapat air. Dan ternyata Tuhan jawab punya doa. Ketika kami gali sumur, kami gali, ternyata ada mata air yang muncul. Dan puji Tuhan, itu air banyak sekali muncul. Dan walaupun air itu tetap masih coklat kita, tapi sudah sangat membantu akan kebutuhan kami dalam hal segi mau cuci baju, cuci piring, dan untuk keperluan sehari-harinya. Tuhan sangat baik, Tuhan memberikan air hujan tepat pada waktunya dan kebutuhan kami. Tanggal 12 Maret, ketika kami sudah lebih 1 minggu, ada suatu kejadian yang terjadi di mana orang-orang, terlebih khusus masyarakat di sana, anak-anak, mereka mendapat sakit. Bukan hanya satu anak-anak, tapi banyak sekali anak-anak yang datang untuk berobat di rumah kami. Saya sendiri sebagai seorang perawat. Dan saudara-saudara tahu, kurang lebih 1 bulan kami berada di sana, sudah lebih dari 200 bahkan 300 orang anak-anak yang datang berobat untuk meminta pertolongan kepada kami. Mereka itu mendapat suatu wabah yang saya pikir itu adalah campak, di mana mereka punya mata merah, batuk, flu, susah bernafas, mereka demam tinggi, dan saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Obat mulai habis, Tuhan tolong bantu berikan hikmat kepada kami, kepada saya untuk dapat menolong mereka. Dan setiap hari banyak anak-anak yang datang berobat karena sakit. Dan stok obat kami mulai habis. Dan saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Stok obat kami sudah mulai habis. Dan ada suatu bisikan bahwa saya harus hubungi teman-teman saya. Ada salah satu teman saya, dia itu tugas di kabupaten di daerah Membramo. Dia itu orang pemerintahan. Jadi saya hubungi dia, kasih tahu bahwa di desa ini sedang ada terjadi wabah, di mana banyak anak-anak yang sedang sakit. Dan ketika saya kasih tahu dia, di teman saya punya teman, kasih tahu di pemerintah bahwa di salah satu kampung sedang ada terjadi wabah virus yang menyerang akan anak-anak. Dan saudara-saudara tahu, dulunya tahun 2022 kami mau bekerja sama dengan pemerintah sangat susah karena pemerintah bilang harus bikin inilah, bikin itulah untuk supaya ada kerjasama yang baik. Dan ketika kami minta obat tahun 2022 belum direspon. Dan tahun 2023 Tuhan membantu kami. Kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan membantu kami, mendengar doa kami, tapi yang kami percaya Tuhan kirim bantuan tepat pada waktunya. Tuhan kasih apa yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Kami kasih tahu di dinas kesehatan, akhirnya direspon, akhirnya tim dari dinas kesehatan datang meninjau akan tempat pelayanan kami, orang-orang yang sakit yang kami rawat, dan dari situ ada kerjasama yang baik dengan mereka. Mereka katakan bahwa mereka akan kasih obat, mereka akan dukung pelayanan kami, mereka akan bantu kami dari segi obat-obatan untuk menunjang pelayanan kami di sini. Dan dulunya saya pikir 2022 sangat susah untuk mendapatkan obat, tapi 2023 banyak sekali berkat Tuhan yang kasih buat kami punya pelayanan, dinas pendidikan bantu kasih obat. Dan bukan hanya itu,
ketika kami melakukan bagian kami dengan setia, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Kami bergumul dengan sekolah, kami bergumul dengan izin, kami bergumul dengan MPSN sekolah kami, dengan data-data siswa kami. Ketika 2022 kami menghadapi dinas pendidikan, belum ada respon yang baik tentang soal kami. Tapi kami jalani saja, kami terus doakan, kami terus gumuli, dan saudara-saudara tahu, hal yang tak pernah saya pikirkan, hal yang tak pernah terlintas di pikiran saya. Ini orang-orang dari dinas kesehatan yang mereka melihat klien kami, mereka kasih tahu di kami bahwa kami akan rekam aktivitas sekolah kalian, nanti mereka akan bantu fasilitasi kami untuk menghadap dinas pendidikan untuk mengurus izin sekolah. Dan saudara-saudara tahu, 1 minggu kemudian ketika mereka kembali ke kabupaten, kami siapkan berkas-berkas dan datanya, kami bawa ke dinas kesehatan. Puji Tuhan, 2 minggu kemudian, surat-surat atau berkas-berkas kami sudah direspon, bahkan sudah ada nomor, bahkan sudah ada izin operasional. Tuhan sangat baik. Kami tidak melakukan banyak, kami tidak melakukan sesuatu hal yang besar. Kami hanya diam-diam saja, tapi ternyata Tuhan bekerja. Ketika surat NPSN kami, nomor izin operasional kami sudah keluar, kami bergumul lagi dengan mendapatkan NPSN sekolah. 2 minggu kemudian lagi Tuhan jawab kami punya doa. Izin atau nomor NPSN sekolah kami sudah keluar. Bahkan tidak sampai di situ Tuhan bekerja, saudara-saudara. Izin operasional sudah keluar, NPSN sudah ada, bahkan data dapodik kami, puji Tuhan, anak-anak sekarang sudah terdaftar. Kurang lebih hampir ada 100 anak yang dia punya nama sudah terdaftar di data pokok pendidikan sekolah atau dapodik. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Tuhan jawab Tuhan punya doa di waktunya Tuhan. Kami tidak berusaha apa-apa, tapi Tuhan jawab di waktunya Tuhan. Bahkan ketika kami bergumul dengan ruangan sekolah kami itu belum permanen, hanya terbuat dari terpal segi permanen. Dan ketika kami rindu ada bangunan sekolah. Saudara-saudara tahu, tahun ini Tuhan jawab semua apa yang kami doakan. Ada bangunan sekolah, bantuan dari pemerintah yang pemerintah bangun untuk diserahkan kepada pihak yayasan kami. Kami tidak berbuat banyak, tetapi Tuhan yang melakukan. Kami melakukan bagian kami dengan setia, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dengan setia. Dan Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Jadi saudara-saudara, ketika kita meminta sesuatu untuk menjadi berkat buat orang lain, Tuhan tidak akan katakan no. Ketika kita meminta sesuatu berkat untuk orang lain, Tuhan akan katakan yes. Artinya ketika kita meminta sesuatu untuk orang lain, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan kasih apa yang kita butuhkan di saat dan waktunya Tuhan. Mungkin hal yang saya alami, Tuhan, 1 tahun sudah berlalu. Sekolah kami tidak berkembang, tidak ada bantuan obat-obatan. Tapi ketika kami terus doakan, ketika kami terus gumuli, Tuhan jawab di waktunya. Kami tidak buat apa-apa, tapi Tuhan biarlah melalui kesaksian, pengalaman iman, melalui jawaban-jawaban doa dari Tuhan yang saya bisa dapat bagikan buat pemirsa, bisa menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap terus berdoa. Karena Matius 21 ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Kalau kita minta, kita harus percaya bahwa Tuhan akan berikan di waktunya Tuhan. Kalau kita sudah, walaupun perbuatan besar, kita minta, tapi kita tidak mempunyai iman, tidak percaya, Tuhan tidak akan menjawab. Tapi hal sekecil pun yang kita minta, kalau imani mau percaya, pasti Tuhan akan berikan di waktu Tuhan, di waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Mari kita terus berdoa, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Mungkin tidak ada jawaban, tidak ada jalan, tapi percayalah, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan solusi ketika kita ada masalah, ada pergumulan. Biarlah kesaksian ini dapat menjadi kekuatan bagi kita, lebih hari, lebih bergantung, jadikan Tuhan sebagai utama, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Terima kasih
Saudara Aldi Joylao untuk kesaksian yang telah dibagikan kiranya bisa menguatkan dan menjadi berkat untuk kita semua. Saat ini kita masuk dalam sesi doa. Shalom pendeta, kita akan bacakan kembali ya untuk doa selanjutnya. Baik, saya akan bacakan ada Intan Lovandra. Selamat Sabat, mohon doakan untuk keluarga saya dan anak supaya iman kami selalu kuat dalam Tuhan. Kemudian ada Damai, selamat Sabat, mohon doakan saya sedang sakit agar dapat sembuh total dan agar saudara-saudara saya dijamah Tuhan untuk bertobat dalam ajaran yang benar. Juga mohon doakan juga usaha-usaha saya untuk berbuat bagi pelayanan. Kemudian ada R. Sarumpait. Tolong doakan untuk pendidikan dan karir supaya diberikan kelancaran serta kemudahan. Semoga ditambahkan berkat dan rezeki cukup untuk keluarga. Kemudian ada Yulita. Mohon dibantu dalam doa, saat ini sedang ada pergumulan keluarga saya. Supaya prosesnya berjalan lancar dan saya rindu untuk kembali dalam kebenaran. Terima kasih. Lalu yang terakhir ada keluarga Dwi Ventianus. Selamat Sabat, mohon dibantu dalam doa untuk kerinduan keluarga kami yang baru, agar Tuhan memberkati dengan kebahagiaan keluarga kami dan kerinduan untuk memiliki keturunan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Pendeta Jufit dipersilakan untuk membagikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Ketika kita jalani hidup di dunia ini, memang banyak sekali masalah kehidupan yang kita hadapi. Namun, firman Tuhan mengajak kita semua, pemirsa Hope Channel, agar kita bisa memperoleh berkat Tuhan. Firman Tuhan katakan, itu juga akan jadi berkat buat kita pribadi, anak kita, keturunan kita. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan 6 ayat 2, seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka di ayat yang ke-6 selanjutnya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicaranyakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Dengan segala permasalahan hidup yang kita hadapi, ada janji Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada suami, kepada istri, pada orang tua kita ingatkan tentang firman Tuhan, takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan berlaku bagi kita. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala rintangan. Tuhan akan memampukan kita untuk dapat melewati tantangan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Dan kita terus ingat akan janji-janji ini. Dimanapun kita berada, baik kita berdiri, kita berjalan, kita duduk, kita ingat bahwa kita perlu untuk takut selalu kepada Tuhan. Kita pikirkan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Apakah ini mau menyenangkan Tuhan atau tidak? Kita harus pilih untuk menyenangkan Tuhan, agar kita diberkati dengan janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Tuhan berkati kita. Baik. Terima kasih Pendeta untuk ayat-ayat yang telah diberikan bagi pemirsa yang telah mengirimkan permohonan-permohonan doa. Dan saat ini kami berikan waktu kepada Pendeta untuk mendoakan semua permohonan-permohonan baik yang telah dibacakan maupun yang belum dibacakan. Dipersilakan kepada Pendeta Jufit. Baik, kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Kami datang menyembah Engkau, ya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang lebih besar melebihi permasalahan kehidupan yang kami hadapi di dunia ini. Kami memuji Engkau, Allah yang ajaib, sumber segala sesuatu yang kami butuhkan di dunia ini, hingga kekekalan di surga. Dan Engkaulah Allah yang pengasih dan panjang sabar.
Kami datang menyembah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, yang juga adalah Tuhan penebus kami dari segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Hamba mengaku banyak dosa yang telah hamba lakukan, baik itu sengaja dan tidak sengaja. Baik hamba secara pribadi, keluarga, bahkan sahabat Hope Channel Indonesia, dan kru, ampunilah kami semua Tuhan, yang telah melakukan dosa kesalahan ini, baik di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami mau juga Tuhan memohon permintaan doa kami, kiranya Tuhan memberkati semua yang sedang sakit, dengan memberikan hasil dari usaha yang akan dilakukan, sementara dilakukan dan terus diupayakan, untuk mendapatkan pemulihan kesembuhan yang sempurna. Berkati usaha yang dilakukan dan berikanlah ya Tuhan hati yang gembira dan yang tetap terus percaya kepada kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan dengan ajaib. Berikan kepada kami kasih-Mu yang menciptakan kerukunan dan keharmonisan dimanapun kami berada, terlebih di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, mereka yang sementara mengusahakan tanah untuk memperoleh berkat-Mu Tuhan, lewat pertanian, diberikan hujan yang membutuhkannya, diberikan sinar matahari yang membutuhkannya. Berikan kepada kami roh mau untuk dapat belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, pribadi kami dan keluarga kami. Kami percaya penghiburan sejati dari surga akan menjadi bagian bagi mereka yang berduka saat ini, dan memampukan kami untuk tetap setia kepada keluarga, sesama terlebih kepada Tuhan, agar kami selalu dalam lindungan-Mu. Berikan kepada kami kesukaan dalam menyenangkan Tuhan Allah, dalam melakukan segala sesuatu untuk menjadi kemuliaan dan kesenangan bagi Tuhan, bagi kami sampai Maranatha kami bisa hidup setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Banyak pendeta sudah mendoakan permohonan doa yang sudah masuk. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan pendeta Jufit dan keluarga. Jika permohonan doa yang telah Anda kirimkan belum sempat dibacakan, jangan khawatir, karena semua permohonan doa yang telah masuk tetap akan didoakan oleh sahabat doa Hope Channel Indonesia. Pekabaran firman Tuhan malam ini dibawakan oleh pendeta Benny Ole. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu pujian berikut ini. The first Noel
Selamat malam dan selamat hari Sabat, sahabat-sahabatku, para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali oleh karena pada malam Sabat ini kita boleh bertemu lagi di Sabat yang terakhir di tahun 2023. Sabat ini saya ingin membawa pemikiran saya dan saudara, para pemirsa Hope Channel, tentang bagaimana kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Boleh jadi ada pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita alami sepanjang tahun 2023. Tetapi pada akhirnya kita melihat kuasa dan kebesaran Tuhan, di mana kita keluar sebagai pemenang dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Pada malam hari ini, saya teringat kepada sebuah ayat Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15 bunyinya seperti ini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sahabatku para pemirsa Hope Channel, ayat ini adalah sebuah pernyataan dari seorang hamba Tuhan, seorang abdi Allah, yang namanya adalah Nabi Musa. Musa waktu itu berada dalam sebuah situasi yang sangat bimbang. Seperti ada keraguan di dalam melanjutkan perjalanan bersama dengan bangsa yang besar yang sedang dipimpinnya. Musa waktu itu sedang berusaha untuk mencari sebuah kepastian dari Tuhan, bahwa dia akan tetap menyertai bangsa itu dan tidak pernah akan meninggalkan Musa dan bangsa Israel. Saudaraku, boleh jadi saya dan saudara, para pemirsa Hope Channel, adalah orang-orang yang sedang mencari sebuah kepastian di akhir tahun ini akan penyertaan Tuhan di tahun yang baru nanti. Malam ini saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa apapun yang telah kita alami sepanjang tahun 2023, memasuki tahun yang baru tahun 2024, kita akan tetap berpegang kepada firman Tuhan yang sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat-ayat ini, maka memasuki tahun 2024 nanti, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu, oleh karena ternyata kasih setia Tuhan masih sama. Sebagaimana yang kita alami di tahun 2023, kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah habis. Apa yang telah kita nikmati di tahun 2023, pasti juga kita akan rasakan di tahun 2024 nanti. Boleh jadi saudaraku, sepanjang tahun 2023 kita mengalami banyak sekali tantangan,
Boleh jadi tahun 2023 ada banyak masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Boleh jadi di tahun 2023 kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup ini. Tetapi sebagaimana firman Allah katakan tadi, kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Rahmatnya tetap baru setiap hari. Saudaraku, malam ini saya mau mengajak kita untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti yang kita buat sepanjang tahun 2023. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang sangat menguatkan saya, yang saya akan bagikan kepada kita semua malam ini. Dan kiranya ini juga boleh menguatkan saudara-saudara, sahabat-sahabatku. Dalam Mazmur pasal 118, ayatnya yang ke-8, firman Allah pemazmur mengatakan bahwa lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan kita akan lebih baik kalau kita berlindung dan berharap kepada Tuhan ketimbang kita percaya kepada manusia, ketimbang kita berharap kepada kekuatan kita sendiri. Saya percaya bahwa di tahun 2024 nanti kita akan tetap berlindung kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ayat yang lain yang saya mau sampaikan bagi kita malam ini terdapat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan, firman Allah katakan, mereka memiliki kekuatan yang baru, melebihi kekuatan dari seekor burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang ini berlari tetapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tetapi tidak menjadi lelah. Itulah orang-orang yang sedang menantikan Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Bukankah itu saya dan saudara? Kalau ada di antara kita hari ini yang sedang membawa berbagai pergumulan kita kepada Tuhan, maka kita akan termasuk kepada orang-orang yang kuat melebihi kekuatan seekor Raja Wali. Kita berjalan dan berlari, tapi tidak pernah menjadi letih dan menjadi lelah. Ayat yang lain yang saya ingin bagikan kepada kita malam ini. Di dalam Mazmur pasal 37, ayat 23 sampai 24, firman Allah mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, saudaraku para pemirsa, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin, saya percaya, ada di antara saudara-saudara para pemirsa Hope Channel yang adalah termasuk di dalam golongan orang-orang yang sedang berharap kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Boleh jadi kita jatuh, tetapi kita tidak akan tergeletak oleh karena tangan Tuhan menopang kita. Yeremia pasal 17, ayat 7 dan 8 adalah ayat-ayat yang sangat menguatkan kita. Mengakhiri tahun 2023, memasuki tahun yang baru tahun 2024. Ayat-ayat ini memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Yeremia 17, ayat 7 dan 8, firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan batang-batangnya atau akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Oh, puji Tuhan. Siapa mereka itu yang tidak pernah takut dengan masa kekeringan, yang tetap menghasilkan buah? Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya para pemirsa Hope Channel yang sedang menonton program ini pada malam hari ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa kita diberkati? Oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Allah menjaga kita, sama seperti yang disebutkan oleh pemazmur
Dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 dan 33. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan akan tertuju kepada saya dan saudara. Bukankah ini sebuah jaminan berkat? Bukankah ini sebuah jaminan perlindungan bagi saya dan saudara di akhir tahun ini? Sahabatku, saudaraku, pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan merenungkan perjalanan hidup kita selama tahun 2023. Yang penuh dengan tantangan. Ada masa-masa yang sulit yang mungkin kita sudah lewati selama tahun ini. Boleh jadi tahun 2023 kita mengalami pengalaman yang buruk yang tidak pernah akan kita lupakan dalam hidup ini. Boleh jadi tahun 2023 adalah tahun di mana kita dipisahkan dengan keluarga yang kita kasihi melalui kematian atau berbagai pengalaman hidup yang kita telah lalui tahun 2023. Namun pada akhirnya kita boleh tiba di akhir tahun ini. Kita boleh tiba di Sabat yang terakhir di tahun 2023 dan kita harus memuji Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya selalu baru dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Untuk itu, saya mau bawa pemikiran kita kepada sebuah perenungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara pemirsa yang membawa Alkitab, saudara-saudara boleh buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. Firman Allah berkata seperti ini. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Oh puji Tuhan, dari dalam gelap akan terbit terang. Bukankah ini sebuah harapan? Ayat ini mengindikasikan bahwa di balik dari pergumulan yang kita hadapi, apakah hari ini atau sepanjang tahun ini, ada terang kelepasan yang Tuhan senantiasa siapkan bagi kita. Ada orang yang mengatakan bahwa di balik hujan dan kabut ada pelangi kasih yang Tuhan siapkan. Ada juga orang mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Ada yang mengatakan bahwa habis gelap terbitlah terang. Sebagaimana yang disampaikan oleh ayat ini. Semua ini adalah ungkapan-ungkapan pengharapan yang datang dari Tuhan kepada mereka yang mengalami berbagai macam masalah, pergumulan. Kepada mereka yang mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidup ini. Tetapi toh pada akhirnya bisa keluar dan bangkit lagi. Oleh karena di balik hujan dan kabut selalu ada pelangi. Badai pasti berlalu. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah pengharapan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mengapa kita harus memiliki pengharapan, saudara? Kenapa saya dan saudara harus memiliki harapan? Ibrani pasal 6 ayat 19 memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan ini. Kenapa kita butuh harapan? Karena Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sauh. Sauh ini bagaikan jangkar yang bisa menahan kapal di tengah lautan. Kapal yang besar sekalipun tidak akan hanyut jika sauhnya atau jangkarnya telah tertancap ke dalam kedalaman laut. Pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, dikatakan bahwa jumlah mereka yang mati bunuh diri saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang mati akibat perang, pembunuhan, dan cara kematian yang lain. Masih mati bunuh diri jauh lebih banyak. Karena itu terjadi lebih dari 1 juta setiap tahun orang bunuh diri. Dan mereka yang bunuh diri itu adalah kelompok usia 15 sampai 29 tahun.
masih sangat muda, masih sangat produktif. Belum lagi ditambah dengan sekitar 20 sampai 60 juta yang mencoba bunuh diri. Tetapi itu tidak terjadi. Tapi ada percobaan bunuh diri. Yang jadi korban bunuh diri lebih dari 1 juta orang setiap tahun. Tetapi percobaan bunuh diri lebih banyak lagi. 20 sampai 60 juta setiap tahun. Dengan kata lain, setiap 31 detik terjadi percobaan bunuh diri. Oh saudaraku, bukankah ini adalah sebuah gambaran apa yang sedang terjadi kepada manusia di dunia ini? Sangat memprihatinkan. Kenapa mereka bunuh diri? Oleh karena mereka kehilangan harapan. Boleh jadi mereka kecewa, mereka putus asa oleh karena berbagai macam beban dan masalah yang mereka hadapi dalam hidup ini. Seperti tidak ada jalan keluar. Makanya jalan keluar satu-satunya yang diambil oleh mereka adalah dengan cara bunuh diri. Saya mau sampaikan bagi kita malam ini, ada banyak hal yang seringkali membuat dunia dan hidup ini tiba-tiba serasa gelap gulita, seperti tidak ada terang sedikit pun. Dan itu akan terjadi ketika yang pertama, kita kehilangan kekasih. Kita dipecat dari pekerjaan, kita gagal dalam ujian akhir, kita ditinggal mati oleh orang tua, oleh pasangan hidup kita, atau mungkin kita dipenjara, atau mungkin kita tertangkap basah melakukan kejahatan, kemudian dipermalukan, kita dikucilkan dari persekutuan, kita divonis mengidap penyakit yang sangat berat, yang tidak bisa disembuhkan, atau boleh jadi kita tidak memiliki uang untuk membayar pengobatan dan kita putus asa, dan masih banyak lagi daftar masalah-masalah yang bisa membuat seseorang kecewa, putus asa dalam hidup mereka, tidak punya harapan sama sekali, dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup ini dengan cara bunuh diri. Malam ini saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan kepada kita yang kiranya boleh memberikan kekuatan iman ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit di dalam perjalanan hidup kita. Ada 3 hal yang sangat penting bagaimana saya dan saudara mendapatkan pengharapan ketika kita mengalami pencobaan dan pergumulan dalam hidup ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 adalah hal penting yang pertama yang kita harus pahami. Yakobus 1 ayat 2 berbunyi seperti ini. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata yang saya mau garis bawahi pada malam ini adalah kata anggap atau anggaplah. Anggap atau anggaplah artinya kita memiliki sikap yang positif. Walaupun kita di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan, kita akan memandangnya dari sisi yang lain. Kita tidak akan melihat pencobaan itu, pergumulan itu dari sisi negatif melulu. Boleh jadi ada positifnya. Makanya ada kata anggap. Anggaplah artinya kita memiliki sikap positif. Kita harus melihat setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Kita perlu menilai dari sisi yang berbeda. Paulus juga memberikan penilaian yang sama terhadap hidupnya. Makanya Paulus pernah berkata bahwa hal-hal yang dulu penting baginya sekarang menjadi sampah karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Kita berbicara tentang nilai. Nilai-nilai hidup akan menentukan pola pikir saya dan saudara. Nilai-nilai hidup akan menentukan dari mana saya dan saudara memandang masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Nilai-nilai hidup akan menentukan apakah kita akan mengutamakan kenyamanan dalam hidup ini atau kita lebih mengutamakan pembentukan tabiat. Nilai-nilai hidup akan membuat kita apakah kita menghargai materi, hal-hal yang sifatnya materi, hal-hal yang sifatnya jasmani, daripada hal-hal yang sifatnya rohani. Nilai-nilai hidup akan membentuk pola pikir kita
sehingga kita akan berpikir apakah kita hanya akan hidup untuk masa kini dan melupakan masa depan kita. Oh saudaraku, kita perlu menganggap, melihat sesuatu masalah dan pergumulan yang kita hadapi dari sisi yang lain, dari sisi positif. Masalah yang terjadi di dalam hidup ini tanpa disadari membentuk kita ke dalam dua golongan manusia. Yang pertama adalah manusia yang menyerah kepada masalah. Yang kedua adalah manusia yang berjuang menghadapi masalah. Saya kurang tahu para pemirsa yang menyaksikan program malam ini berada di kelompok manusia yang mana. Apakah kita adalah kelompok manusia yang mudah menyerah kepada masalah, ataukah kita berada kepada segolongan manusia yang ketika menghadapi masalah dan pergumulan, kita akan hadapi itu, kita akan berjuang untuk mengalahkannya. Di mana saya dan saudara menempatkan diri kita saat masalah menghantam kehidupan kita seperti kegelapan malam? Di mana kira-kira saya dan saudara akan memilih untuk menempatkan hidup kita? Apakah kita akan menyerah atau kita akan berjuang? Apakah kita akan lari dari masalah atau kita menghadapinya? Apakah kita akan bersungut-sungut atau kita berserah? Apakah kita akan menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan? Ataukah kita mengintrospeksi diri kita? Apakah kita akan memilih untuk tinggal terus di dalam kegelapan atau keluar dan menjadi terang? Di mana kira-kira kita menempatkan diri kita? Tergantung nilai-nilai apa yang saya dan saudara tanam di dalam hidup ini. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang Allah berikan kepada kita melalui kehidupan umat-umat Allah di saat menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup ini. Ada yang menyerah, ada juga yang terus berjuang, ada yang bersungut-sungut, tetapi ada juga yang berserah kepada Allah. Malam ini saya akan berikan satu contoh dari seorang tokoh Alkitab yang sebenarnya kurang terkenal namanya. Namanya adalah Yabes. Nama Yabes hanya disebut dalam Alkitab dalam 2 ayat yang saya akan bacakan sebentar. Ayat itu terdapat di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Tidak banyak yang tahu tentang Yabes, tetapi kemudian Yabes menjadi seorang yang sangat terkenal. Yabes terkenal dan banyak dibicarakan, banyak disebutkan namanya. Bahkan ada yang menulis lirik lagu rohani yang sangat populer melalui ayat-ayat yang terdapat dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 yang menceritakan dengan sangat singkat, menginformasikan dengan sangat singkat tentang Yabes ini. Saudaraku, arti nama dari Yabes adalah tekanan batin. Mengapa orang tua memberikan nama kepada anaknya dengan arti seperti itu? Seharusnya jangan beri nama anak dengan arti negatif seperti itu. Kita maunya memberi nama anak-anak kita dengan arti yang luar biasa, menguatkan, memberikan semangat, ada harapan untuk hidup. Tetapi orang tua Yabes memberikan nama Yabes yang artinya tekanan batin. Kenapa orang tua berikan nama seperti itu? Karena ibunya Yabes ketika mau lahirkan Yabes, dia lahirkan anaknya ini dengan penuh kesengsaraan. Sehingga bagi ibunya Yabes, anak ini adalah pembawa sial. Oleh karena sikap ibunya tersebut, Yabes benar-benar mengalami tekanan batin yang luar biasa. Yabes merasa sedih dari hari ke hari. Dia dibesarkan dengan pemikiran bahwa dia adalah anak yang tidak dikehendaki. Seharusnya dalam situasi seperti itu, Yabes akan menjadi anak yang lemah. Yabes akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Yabes akan dibesarkan menjadi seorang anak yang mudah menyerah. Oleh karena situasi dan kondisi, perlakuan dari orang tua termasuk ibunya, apalagi arti namanya yang adalah tekanan batin. Namun saudaraku, saya mau sampaikan bagi kita malam ini,
bahwa Yabes tidak larut dalam kesedihannya. Yabes tidak pernah menyerah dalam tekanan batin yang sangat menyakitkan tersebut. Yabes bangkit, dia menghadap kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Israel. Dan doa Yabes inilah yang membuat nama Yabes yang tadinya tidak banyak dikenal oleh orang, sekarang menjadi terkenal. Yabes terkenal bukan karena Yabesnya, tetapi Yabes terkenal oleh karena doanya Yabes. Apalagi firman Allah menginformasikan, Allah mengabulkan permintaannya. Dari seorang anak yang tidak dikehendaki, dari seorang anak yang dianggap sebagai pembawa sial, sekarang oleh karena keyakinan dan harapannya kepada Tuhan, firman Allah katakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mungkin adalah lebih baik ketika kita membaca ayatnya. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan oleh ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Oh saudaraku, Yabes membuat nasibnya yang sepertinya sudah ditentukan sejak awal. Yabes keluar dari apa yang telah ditentukan oleh ibunya untuk nasib masa depannya. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Allah. Ada 4 hal yang Yabes minta dari Allah. Dia minta Tuhan berkati dia dengan berlimpah-limpah. Dia minta agar Tuhan perluas daerahnya. Dia minta agar Tuhan menyertai dia. Dan dia minta agar Tuhan melindungi dia dari malapetaka. Permintaan Yabes sangat sempurna, saudaraku. Dia meminta kesehatan, dia meminta kekuatan, dia meminta penjagaan dan perlindungan sorga, serta materi yang berkelimpahan diminta oleh Yabes. Dan yang lebih hebatnya, Allah mengabulkan doa Yabes. Penderitaan Yabes yang dialami di waktu-waktu pertama hidupnya, sekarang digantikan oleh Tuhan menjadi sebuah kegembiraan. Kesusahan Yabes sekarang ini diubah oleh Tuhan menjadi sebuah kesukaan. Kesengsaraan Yabes diubah menjadi sebuah kemuliaan. Duka cita yang Yabes alami diubah Tuhan menjadi sukacita. Dan kegelapan hidup di awalnya yang dialami oleh Yabes diubah menjadi sebuah terang. Habis gelap, terbitlah terang. Kenapa ada terang di balik dari kegelapan? Oleh karena mereka yang mengalami masa-masa yang gelap, masa-masa yang sulit, masa-masa yang dipenuhi dengan pergumulan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan mereka keluar sebagai pemenang. Allah yang telah berfirman dalam 2 Korintus 4 ayat 6 sebagai ayat tema kita pada malam hari ini, dari dalam gelap akan terbit terang. Terang itu akan terbit kepada mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terang itu akan terbit kepada mereka yang menyerahkan hidup mereka walaupun di tengah-tengah pergumulan yang luar biasa. Saudaraku, bagi Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bagi Allah tidak ada duka dan derita yang abadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk setiap hal yang kita hadapi di dalam dunia ini, ya, ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif yang kita hadapi. Tetapi nilai-nilai rohani yang membentuk hidup kita akan sangat menentukan dari sisi mana kita memandang setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Bila beban yang kita pikul terasa berat dan mustahil untuk dipertahankan, jangan putus asa saudaraku.
Pandanglah ke atas kepada Tuhan yang pasti akan memberikan pertolongan. Dia tahu apa yang kita perlukan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dia tidak pernah akan gagal bila kita memanggil namanya. Carilah terus wajah Tuhan. Dia ada di samping kita. Kita perlu memuji Dia oleh karena Dia akan memberikan kemenangan dan kelepasan bagi saya dan saudara. Saudaraku, setiap pencobaan dan penderitaan yang diizinkan Tuhan datang kepada kita adalah karena Tuhan mau menguji kita melalui pencobaan itu, serta membersihkan kita, memurnikan kita, sama seperti emas yang dimurnikan dengan api. Di akhir tahun ini, saya mau mengajak kepada semua pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami sepanjang tahun 2023, memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa kita tidak perlu takut menghadapi tahun yang baru, tahun 2024. Oleh karena kita percaya, rahmat Allah selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Allah yang telah menolong, memimpin, menjaga, melindungi dan memelihara kita sepanjang tahun 2023 adalah Allah yang sama. Ia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Bahkan dalam situasi yang tidak berpengharapan sekalipun, sama seperti yang dialami oleh Yabes, selalu ada terang di balik dari kegelapan. Oleh karena pengharapan di dalam Tuhan yang adalah sumber kelepasan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam ini adalah doa saya. Amin. Amin, puji Tuhan atas firman Tuhan yang begitu baik yang telah dibawakan oleh Pendeta Beni Oleh. Sebagai lagu tutup, mari kita buka lagu Sion edisi lengkap nomor 93, Rahmat Tuhan. Lebih besar dari
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kembali kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Hati kami dipenuhi dengan ungkapan syukur dan sukacita iman, oleh karena menyaksikan bagaimana tangan Tuhan menuntun perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2023. Kalaupun hari ini atau malam ini kami boleh berada di hari-hari yang terakhir di tahun 2023. Kami masih menikmati tubuh yang sehat dan nafas kehidupan. Maka itu semua oleh karena karya Allah yang luar biasa yang terus terjadi di dalam hidup kami. Bukan berarti kami tidak menghadapi masa-masa yang sulit sepanjang tahun 2023. Bukan berarti kami terlepas dari berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Masalah dan pergumulan itu kami hadapi sepanjang tahun 2023. Namun di saat yang sama kami menyaksikan tangan Allah yang sungguh ajaib dan luar biasa menuntun kami, menguatkan kami, menghibur kami, memberikan harapan-harapan bagi kami, sehingga kami sanggup keluar dari masa-masa yang sulit. Kami tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan sampai kami boleh tiba di hari-hari yang terakhir di tahun 2023 ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang ajaib dan luar biasa, yang terus menolong dan menopang kami. Oleh karena kuasa-Mu yang ajaib itu nyata bagi kami sepanjang tahun 2023. Kami tidak pernah takut melangkahkan hidup kami ke tahun yang baru nanti, yaitu tahun 2024. Oleh karena kami sungguh percaya kepada janji firman-Mu, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat Allah selalu baru tiap hari atau tiap pagi. Kami percaya Tuhan yang sama, yang telah menolong perjalanan kami sepanjang tahun 2023, adalah Tuhan yang sama pula. Ia akan terus mengawal kami ketika kami memasuki tahun yang baru. Hamba-Mu terus menyerahkan kehidupan kami semua, para pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun kami berada malam ini. Biarlah kasih karunia surgawi melimpah-limpah di dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru nanti. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami, layakkan kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah sumber perlindungan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah buka Sabat dan Vesper pada malam hari ini. Kiranya berkat Sabat yang indah dan suci menjadi bagian kita semua. Khususnya kepada para partisipan, jemaat yang sudah bergabung bersama kita. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan dalam pekerjaan dan pelayanan dimanapun saja Anda berada. Kami juga mengundang sahabat Hope Channel Indonesia untuk bergabung besok hari dalam rangkaian ibadah Sabat yang akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Diinformasikan juga bahwa Hope Channel Indonesia akan mengadakan acara buka tutup tahun pada hari Minggu 31 Desember 2023 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan ada hadiah menarik seperti yang ada di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Ayu Rahayu beserta seluruh partisipan dan kru yang melayani pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama berjalannya acara ini. Selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.